Sutena AI terseret dapat setelah meningkatkan viralnya kecurangan di video antara syur siswa. percakapan Ada juga yang melihat Lolos AI ini TikTok sangat-sangat media viral, sosial. ide mahasiswa yang berbahaya. membuktikan Bahaya ChatGPT teknologi dapat AI bagi manusia. AI, dan AI. Di tengah euforia kemajuan AI, penting bagi kita untuk mengakui bahwa teknologi ini bukan sekedar alat netral. AI bagai dua mata pisau mampu memberikan manfaat luar biasa jika digunakan dengan bijak. Tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi yang tak terduga jika tidak dikelola dengan hati-hati. Welcome to the Antis Digital Lab. Halo, selamat datang kembali di channel Antas Digital Lab. Oke, teman-teman, seperti video pembuka barusan adalah sekarang kita simpan dulu tentang tutorial GTA 5-nya. Kita akan buat nanti tutorialnya selang-seling. Jadi video kali ini, konten kali ini saya mau mau buat tutorial juga pakai AI, caranya PageSwipe ya. Cuman tolong disclaimer dulu, kalau kalian mengikuti tutorial ini gunakan dengan bijak ya. Jangan kalian gunakan yang tidak-tidak gitu. Contoh seperti kemarin ya, ada kasus video Bulan Sutena, terus ada Ustadz mempromosikan judol, terus jadi alat propaganda politik buat hoax yang gak bertanggung jawab gitu kan. Nah itu orang-orang yang tidak bijaksana gitu dalam menggunakan teknologi ini gitu. Jadi seperti kata-kata pertama di atas, bagai dua mata pisau gitu. Sisi lain AI itu sangat berguna di era teknologi yang sangat pesat ini. Sisi lain lagi menjadi sebuah ancaman gitu. Contoh kecil ancaman ya, kita bisa membuat desain, bahkan 3D pun sekarang modeling udah bisa ya. Apalagi desain grafis kayak bikin logo, terus bikin script, intinya itu AI bisa ya memberikan itu semua gitu. Gimana dengan kita gitu? Apakah kita akan tergantikan atau kita bakal survive gitu? Intinya mungkin untuk sekarang ini kita masih bisa bertahan ya. Tapi nggak tahu saya ya, 5 tahun dari sekarang atau 10 tahun atau 5 tahun kecerdasan buatan ini bakalan seperti apa gitu. Karena yang sudah saya alami beberapa tahun ke belakang, tepatnya di pas waktu AI mulai muncul gitu kan, di era-era COVID lah. Yang pertama kan ada ChatGPT, kita bertanya apapun pasti dijawab gitu. Terus ada Leonardo AI, ada Midjourney yang bisa menggenerate dari teks menjadi sebuah gambar gitu. Dan menggenerate video pun ada waktu itu. Cuman kalian tahulah hasilnya seperti apa pada waktu tahun pertama-tama muncul gitu. Gak karuan itu. Nah, dari tahun-tahun itu sampai sekarang, kalian lihat sekarang, ada Vio 3, ada Kling, gila itu sangat cepat sekali, berarti beberapa tahun ke belakang, mungkin 2 atau 3 tahun ya. Dia bisa membuat yang benar-benar lumayan realistis ya, lumayan real ya. Nah, sekarang saya membuat tutorial, tapi mohon kalau kalian mengikuti tutorial ini gunakan dengan bijak ya. Jangan kalian menjadi brengsek gitu. Dan kenapa? Disclaimer juga, kenapa saya membuat tutorial ini? Jadi sisi lain untuk mengedukasi
mungkin untuk orang-orang kita, orang-orang yang seperti kita yang melek terhadap teknologi, ada sesuatu video yang buatan AI atau ada yang intinya dari hasil AI pasti kita tahu gitu kan, atau ada propaganda, ada hoax, pasti kita tahu gitu. Oh itu bukan, itu AI itu. Namun kasihan sama orang-orang yang awam gitu, dia bakal menelan mentah-mentah, dia bakal ditelan mentah-mentah. Oh iya benar ini, apalagi kan rakyat kita tahulah, kalian juga literasinya mungkin agak minim gitu kan, apalagi tentang hal-hal yang wah intinya kasihan lah sama mereka gitu kan, biar mereka tahu gitu kan, oh ini hasilnya ini fake nih, bukan asli nih. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi ini untuk edukasi juga. Terus gue juga nggak bakal ngasih linknya ya, nggak bakal ngasih link khusus yang ini ya. Yang ini saya buat page web ya, tapi tetap pakai Confi UI juga. Cuman model ininya untuk page web ya. Jadi kalian cari sendiri, nanti gunakan dengan bijak gitu. Dan sekarang nggak hanya buat page web doang gitu kan, tapi suara juga bakal di cloning gitu. Confi UI ini dia itu open source ya, gratis gitu. Jadi kalian kalau buat pun no limit, no sensor, bahkan tidak ada internet pun bisa, asalkan kalian sudah mendownload model-modelnya gitu. Jadi ini pure gratis dan tanpa sensor. Makanya sekali lagi, gunakan dengan bijak. Oke, kita langsung aja. Sebelum ke tutorialnya, saya mau ngasih tahu dulu untuk bahan yang bakal saya gunain di tutorial ini. Saya mau jadi workflow-nya kayak gini. Saya udah nyiapin videonya dan suara-suaranya. Jadi si Bang Rizal Muk ya, Rizal Muk, si yang konten kreator yang suka ngereaksi itu, bakal saya ambil wajahnya, terus saya tempelin ke siapa ya yang channel pulang sekolah itu, Learning by Google. Nah, jadi mukanya si Bang Rizal Muk bakal ditempelin ke si channel ini gitu. Dan suaranya pun pakai suara si Bang Rizal Muk gitu. Jadi mohon ya Bang Rizal sama konten yang Learning by Google, saya mohon izin untuk memakai wajah dan kontennya gitu. Gitu ya teman-teman. Kita sekarang langsung lanjut ke tutorialnya. Oke, kita sekarang langsung ke tutorialnya ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, tutorial ini buat page web ya, menggunakan Confi UI, menggunakan wrapper ya, apalah istilahnya pokoknya, pakai Confi UI. Terus yang akan saya pakai buat tutorial ini, jadi buat contoh ya, ini kepalanya si Bang Rizal Muk, dia konten kreator reaction ya, dan akan mau ditempelkan ini, sorry, jadi ini berhubung saya nyari fotonya susah, foto si Bang Rizal Muk yang close up ya, muka doang. Jadi saya ini ambil dari videonya, saya ambil dari frame pas dia ini awalnya nggak kayak gini, ini awalnya ya nggak ada yang susah gitu kan, diedit dulu di Photoshop.
Jadi yang saya dapat yang seperti ini. Sorry. Nah, terus saya edit lagi di Photoshop yang akhirnya jadi seperti ini. Nah, ini yang akan dipakai nanti di buat source mukanya ya. Dan saya mau tempelkan dia ke videonya si channelnya pulang sekolah ya, Learning by Google. Akhirnya para petugas keamanan Israel tuh pada disuruh ngejagain anak-anak sekolah Palestina ini. Bentar. Nah, video dia ini nih. Nah, jadi meskipun ya sebetulnya tidak proporsional ya, karena wajah si Bang ini sama si Bang Rijal ini dia kan bulat ya. Jadi si Bang Rijal kan agak semu lonjong ya. Tapi kita cobalah, saya udah coba sih, cuman ya lumayan lah gitu kan. Jadi mau saya tempel mukanya dia, pakai muka dia, terus suaranya pun pakai suara si Bang Rijal mungkin ini. Jadi udah saya siapin jadi suara yang MP3-nya ya, suara-suaranya, audionya, suara dia dan suara dia udah saya pisahin gitu masing-masing. Jadi nanti tutorial ini bukan cuman paste swipe ya, tapi dengan cloning suara juga pakai AI gitu. Dan ini gratis ya, tanpa internet pun bisa gitu, karena ini di lokal komputer. Jadi Convai itu open source, jadi nggak ada limit, nggak ada batasan, nggak ada sensor gitu. Kalian bebas mau ekspresi, mau di kayak gimanain gitu. Cuman ya sekali lagi gunakan dengan bijak ya, jangan dipakai yang aneh-aneh lah. Ini bahaya soalnya. Jadi gunakan dengan bijak. Kalau kalian mengikuti tutorial ini, dan saya pun nggak bakalan terlalu ngasih untuk yang ini ya, untuk Convai yang buat paste swipe ya, nggak bakal terlalu ngasih link-linknya ya, cari sendiri lah, karena takutnya disalahgunain gitu kan. Cuman saya ngasih tutorial caranya, jadi ini untuk edukasi juga, edukasi buat orang-orang yang awam ya. Kasihan kan kalau sekarang di era zaman sekarang ini kan banyak video-video yang gak karuan gitu kan. Kalau orang awam kan pasti ditelan mentah-mentah gitu. Oh iya, percaya aja gitu. Padahal itu buatan editan yang kayak Ustadz promosi judul lah, atau dipakai alat propaganda lah buat politik gitu kan. Yang lebih parahnya lagi kan yang video si Bulan Sutena tuh yang kemarin-kemarin viral gitu kan. Nah, ini caranya seperti ini gitu. Nanti kita lanjut aja langsung ke tutorialnya. Jadi saya ngebahas dulu ini. Yuk kita langsung ke tutorialnya. Kita close dulu nih. Di sini saya, nah ini saya disimpan di C ya, Convai-nya lumayan gede, 40 GB. Kita buka. Jadi kalau teman-teman ada yang belum pernah pakai Convai ya, nanti mungkin kedepannya saya buat tutorialnya, atau teman-teman juga kalau ada yang udah pakai. Jadi kan banyak ya, Convai itu bisa dipakai buat paste swipe, buat image, text to image, image to video, banyak lah intinya. Cuman kan mesti download model-modelnya ya, model AI-nya ya. Jadi untuk tutorial ini khusus untuk paste swipe ya.
Kalau bagi teman-teman yang belum install ini, teman-teman bisa carilah di YouTube cara installnya, atau kalau teman-teman pengen, Bang, buatin dong tutorial buat installnya, nanti saya buatin itu. Dan ya, supportnya untuk PGA nggak tahu ya. Kalau dibaca-baca saya di GitHub-nya, support minimal GTA RTX ya, RTX, seri RTX lah, RTX ke atas gitu kan. Seri 2000, seri RTX 2000 juga bisa gitu. Kebetulan saya ini pakai seri yang 3000 RTX-nya, yang 12 GB ya. Intinya minimal 6 GB ya RAM-nya ya. PGA RAM-nya minimal 6 GB ya. Jadi kita langsung aja dengan, kalau teman-teman udah download, nanti tampilannya seperti ini, udah diekstrak. Nah, tinggal run NVIDIA GPU Build. Oke. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, jadi pas kalau teman-teman membuka, tampilannya bakal seperti ini. Kalau ini buat ini tampilan defaultnya ya pas dibuka. Jadi kalau kita mau buka baru, tinggal tekan plus di sini, kita bikin yang baru, ini close aja lah. Nah, tinggal kita workflow di sini buat yang baru. Oke, kita langsung ke tutorial. Pertama di sini, buat kalian yang udah oprek-oprek, ini sistemnya Node ya. Yang kalian yang suka main Blender sama Unreal Engine pasti nggak asing gitu dengan Node gitu. Karena ini workflow-nya pakai Node ya. Jadi klik 2 kali di sini. Terus pertama kita buka load video. Oke. Nah, yang ini teman-teman klik. Nah, ini kan saya udah ada nih. Bekas. Kita choose yang mau dipilih, misalkan yang ini. Oke. Nah, anak-anak sekolah Palestina ini. Akhirnya para petugas keamanan Israel tuh pada disuruh ngejagain anak-anak sekolah Palestina ini. nah ini Israel yang video yang mau dipakai. Terus yang kedua, klik 2 kali, load image. Nah, ini nih, load image. Ini pilih ke yang ini nih. Oke. Yang kedua, tinggal kita buka upscale. Nah, yang ini klik. Nah, di sini kalau teman-teman belum download Real Real S Gran ya, kali 2 PTH, ini model EA-nya ya, model yang dipakainya ya. Jadi untuk upscale ya. Jadi kalau teman-teman belum ada, tinggal cari aja di GitHub ya. Kalau teman-teman browsing aja nih, real s gran _x2.pth.
Ini model AI untuk upscale ya. Nah, terus di sini teman-teman tarik terus ke sini. Nah, terus pilih yang ini, image upscale with model. Oke. Sini ini udah tarik, terus ini teman-teman tarik lagi, search, resize ya. Resize. Nah, yang ini resize image V2. Sage image. Oke. Nah, sebelum ini dulu kita teman-teman di grup aja dulu, ini nanti di bypass ya. Jadi image ini ke image ini. Terus ini sambil tekan kontrol terus tarik garis, terus kontrol G. Nah, terus rename upscale lah. Upscale. Ya. Oke. Nah, kalau udah gini, klik kanan, bypass group node. Jadi di bypass ini gunanya di bypass tuh Disuruh ngejaga biar kalau ada video yang low resolution otomatis nanti di upscale sama dia gitu, diproses. Ini seperti ini. tuh Nah, pada ini berhubung ini videonya 16:9 ya kalau nggak salah, 1080 XD ya. Berarti ini nih di sini nanti ini yang proses ngeresize-nya. Jadi kalau ininya 512 otomatis nanti yang keluar bakal kotak gitu. 512 pixel. Nah, saran saya teman-teman samain dengan ukuran video gitu kan. Misalkan kalau video itu biasanya kalau XD ya, kalau 1080 XD itu weight-nya 1920 weight. Nah, height-nya 1080. Nah, nanti ini yang nge-resize ya. Oke. Selanjut sekarang bentar. Biar rapi. Lanjut sekarang ke image ini. Tarik. Cari search RAW ya. RAW. Nah, ini RAW swapper node. Klik. Nah, kalau teman-teman nggak ada RAW swapper node ini, pas diklik nggak ada gitu, teman-teman masuk ke manajer ini ya. Dan manajer ini intinya pas kalian install UVUI pasti nggak ada manajernya, jadi mesti install lagi gitu. Intinya nantilah saya buat lah. Kalau mau cari juga banyak sih di YouTube. Kalau teman-teman tetap ingin saya yang buat, nanti saya buat gitu. Request aja ya di komen. Nah, kalau nggak ada RAW swapper swap node ini, teman-teman klik manager ini, terus custom node manager, tinggal cari RAW. Nah, berhubung saya udah ada kan, udah diinstal. Nah, tinggal teman-teman di sini install gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, kita back aja dulu. Kita close. Oke.
Bentar. Dan kita research ke sini di model ini, teman-teman ke sini. Nah, klik yang ini. Nah, sini di ROP ini, di ROP Waffle Subnet, klik yang paling bawah, pilih ROP Waffle Load Model, terus ROP VM ini masukin ke VM ini. Oke, sekarang biar rapi. Jadi source space ambil dari sini ya, yang ini source space, klik masukin ke sini. Oke. Dan di take result, klik kanan, ditarik, pilih ROP Waffle detect. Nah, yang ini. Oke. Dan ROP option, tarik, pilih yang ini. Ini jangan diapa-apain ya, default aja ya. Dan image ini, nih yang ini masukin ke input model. Ini model, tarik ke model. Oke, seperti itu ya. Jadi, nah yang model ini masuk ke model ini. Oke, jadi settingan ini jangan di ini ya, di otak-atik ya. Udah gitu aja, ini seperti ini. Terus tinggal kita tarik ke sini yang ini. Kita cari video combine. Nah, yang ini video combine. Terus kita pilih formatnya menjadi MP4 ya. Nah, yang ini video MP4. Nah, oke. Jadi video combine ini untuk menghasilkan nantinya gitu kan. Nah, sebelum di run, kita mesti setting biar FPS-nya sama dengan video source gitu. Dengan cara teman-teman, kalau ini udah bentar biar nggak terlalu jauh. Kalau teman-teman ini udah di udah disetting ke video formatnya MP4 ya. Nah, di sini video info, tarik masuk video info. Nah, biar FPS-nya sama dengan source aslinya nanti yang dihasilkan di sini. Kalau nggak disambungin dari sini ke sini, dia bakal frame rate-nya di 8 ya. Jadi biar sama dengan video aslinya, teman-teman video import keluarin terus video import. Nah, di sini di loaded FPS ini tarik masukin ke sini frame rate. Oke. Nah, seperti itu. Terus biar ada suaranya. Para petugas Nah, keamanan Israel tuh audio ini tarik
masukin ke audio ini. Oke, nah udah selesai ini, tinggal kita run dan kita lihat hasilnya seperti apa gitu. Oke, kalau udah seperti ini, tinggal kita run. Dia akan memproses nah, ini ada kita lihat nanti hasilnya muncul di sini. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Petugas keamanan Israel tuh pada disuruh ngejagain anak-anak sekolah Palestina ini. Akhirnya para petugas keamanan Israel tuh Nah, pada disuruh ngejagain. tapi suaranya masih ini ya. Suaranya masih suara si Learning by Google. Nanti kita suaranya buat lagi di GUI khusus untuk cloning suara ya. Nah, ini dia agak berhubung videonya resolusinya rendah ya yang kita pakai, jadi hasilnya seperti ada glitch ya. Nah, akhirnya para petugas keamanan di bagian telinga dia agak kelihatan Israel tuh pada disuruh ngejagain anak-anak sekolah Palestina ini. agak kelihatan gitu, agak kelihatan apa ya? Editan gitu kan. Nantilah kita coba diedit di DaVinci ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Berhubung mukanya kan kata saya juga dari pertama muka si Rijal muka si Bang ini, Palestina ini. Ya kan bentuk mukanya bulat ya. Kalau si Bang Rijal kan agak lonjong gitu. Jadi agak terlalu aneh gitu hasilnya gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau lebih baik sih yang wajahnya hampir-hampir mirip ya. Bentuk mukanya gitu. Jadi bakal nggak kelihatan aneh kayak gimana gitu kan. Ini Rijal Muk versi bundar ya jadinya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini udah hasilnya, tinggal teman-teman lihat di ConfigUI output. Nah, ini saya sih udah ada gitu. Kita hapus dulu yang ini. Nah, ini nih hasil dari, jadi ada 3 nanti hasilnya. Dan ini yang nggak ada suara, ini PNG-nya, dan ini yang udah di-combine ada suaranya. Jadi hasilnya tinggal copy. Jadi hasilnya di ConfigUI di sini ya, ConfigUI output. Nah, ini hasil dari sini gitu. Oke, video udah nih. Tinggal kita masuk ke bagian audio ya. Jadi suaranya pengen suara si Bang Rijalmu gitu. Jadi ini saya close dulu karena ini udah dan kita udah punya file apa? File dia nih, kita coba Akhirnya para petugas keamanan Israel tuh pada disuruh ngejagain anak-anak sekolah Palestina ini. Akhirnya para petugas keamanan Israel tuh pada disuruh Nah, di bagian ini saya agak terlalu keganggu nih di bagian di bagian telinga nih. Jadi ada kayak ngebayang-ngebayang gitu. Nanti kita edit di DaVinci ya. Oke, ini sudah dulu kita. Sebetulnya saya udah edit sih, cuman saya mau buat ulang gitu. Kita masuk ke
bagian audio. Oke, kita close dulu ini lip. Jadi udah ya, sorry. Jadi workflow-nya seperti ini ya. Workflow buat paste web pakai raw wrapper ya. Jadi workflow-nya seperti ini. Ini udah ya, saya close aja, leave, dan kita masuk ke bagian audio. Oke, di sini saya udah nyiapin audio yang udah dipisah ya. Sebetulnya saya juga udah ada yang udah dirubah. Jadi pertama-tama teman-teman siapin audio si Bang Rijal, karena yang mau dipakai kan audio yang si mukanya ditempelin gitu kan. Jadi target yang dipakai si orang yang mau kita pakai mukanya gitu, berarti suaranya mesti sama gitu. Nah, kayak seperti ini nih, ini audio si Bang Rijal Muk. Cuy, zaman gua itu kalau maghrib nggak pulang atau maghrib masih di luar rumah, yang ditaramin ke kita tuh awas pulang, nanti kalau kamu nggak pulang nanti kamu digondol wewe gombel. Atau apa sih bahasa ininya? Mamali, kenapa pas? Jadi saya udah nyiapin dan udah saya edit menjadi suaranya doang, jadi nggak ada latar belakangnya. Kalau cara editnya teman-teman bisa pakai AI yang misahin latar belakang dan suara gitu, vokal gitu, banyak lah di AI yang seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini. Yang ditaramin ke kita tuh awas pulang, nanti kalau kamu nggak pulang nanti kamu digondol wewe gombel. Apa sih bahasa ininya? Mamali. Kenapa pesan-pesan yang begitu tuh selalu disampaikan dengan nakut-nakutin, bukan disampaikan apa alasannya. Kayak contoh sederhana, jangan makan di depan pintu, nanti apa, pasti. Padahal kan lebih kayak jangan depan pintu. Seperti itu ya. Jadi teman-teman siapin minimal 2 menit ya. Suara yang mau kita cloning itu minimal 2 menit ya. Kenapa? Karena kalau di bawah 2 menit agak kurang bagus nanti hasilnya gitu. Minimal 2 menit atau lebih bagus 5 menit gitu. Dia buat ngelatih si AI-nya untuk meniru suara si orang yang target mau dipakai gitu. Jadi siapin si suara si orang yang mau dipakai minimal 2 menit lebih lah. Di sini saya pakai 2 menit 25 ya, 2 menit 25 detik. Nah, kalau udah siap, simpan, terus kita lihat suara siapin juga suara si yang mau ditimpahnya gitu, yang si channel pulang sekolah nih seperti ini. Akhirnya para petugas keamanan Israel tuh pada disuruh ngejagain anak-anak sekolah Palestina ini. Kalau ini enggak seadanya aja gitu, karena yang jadi samain sama video yang dipakainya gitu, berarti kan cuma 5 detik gitu. Jadi nggak apa-apa, jangan terlalu panjang juga gitu, karena ini nggak bakal dilatih sama AI-nya gitu. Jadi ini cuman buat nanti dipakainya, terus nanti ditimpa di cloning pakai suara yang udah dilatih sama AI itu, yang si target itu. Nah, ini hasilnya jadinya seperti ini. Saya putar aja ya, nanti caranya saya peragain gitu, dibuat tutorialnya sekarang gitu. Nah, ya setelah dipakai AI yang dipakai dan hasilnya jadi seperti ini. Akhirnya para petugas keamanan Israel tuh pada disuruh menjagain anak-anak sekolah Palestina ini. Nah, jadi kan suara si Bang Rijal gitu, tapi ini dari video si pulang sekolah gitu kan, channel si pulang sekolah gitu. Jadi seperti itu. Nah, oke, gimana caranya?
Saya udah ada punya GUI-nya. Sorry, GUI-nya itu RVC ya. Nah, RVC yang ini GUI yang mau buat toolnya, dan ini RVC kayak ConPOI juga. Nah, buka, kalau teman-teman nggak punya, cari di ini banyak gitu di internet, di GitHub ya, RVC beta 007. Terus cara installnya seperti apa ya, nantilah. Sebetulnya nggak diinstal sih ini, jadi tinggal kita download, ekstrak, tinggal kita pakai gitu, dan buka, masuk ke GoWebBed ini, klik, langsung kita pakai run administrator. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Jadi gimana cara pakainya nih, saya jelasin ya, tapi saya udah buat sih, tapi saya mau buat lagi gitu kan. Jadi sebelum masuk ke sini, ini saya buat contoh aja ya. Teman-teman, bawa, kita copy. Jangan copy aja. Ya, copy. Tinggal kita copy. Terus di sini buat folder baru. Misalkan karena saya udah buat, misalkan saya mau buat Jalamuk, rename ya, kasih nama di foldernya Jalmuk 2, karena saya udah ada yang udah jadi gitu, karena ini prosesnya lumayan agak lama nanti ya, jadi mau saya skip kalau lagi prosesnya. Nah, terus yang udah di copy ini, yang udah siap nih audionya, masukin ke sini, paste, terus keluar lagi, dan ini di cut ya, masuk ke folder si RVC ini. Nah, folder RVC ini tinggal, nah ini saya udah ada Jalmuk ini. Kenapa saya pakai angka 2? Karena saya udah ada ini. Jadi ini untuk contoh ya. Tinggal kita paste di sini, paste di tempat ekstrakan si RVC-nya gitu kan. Tinggal paste. Nah, ada Jalmuk 2 ini. Kalau udah gitu, ini minimize dulu ya. Nah, yang di RVC ini, teman-teman buka si ekstrakan yang barusan si Jalmuk 2-nya ya. Buka dan klik di sini, ambil path-nya ya. Ctrl C, alamat ininya, Ctrl C. Jadi udah di Ctrl C ini, udah keluar lagi, tinggal minimize dulu. Nah, masuk sini. Di sini masuk ke train, dan di sini namanya kita kasih nama Jalmuk 2, karena Jalmuk 1 udah ada kan yang saya gitu, yang udah jadi Jalmuk 2. Jadi mesti sama ya dengan folder, dengan nama folder yang di-cut tadi ya. Jangan beda gitu. Dan ini klik ke versi 2. Nah, kalau udah gini, karena kita tadi udah nge-copy alamat path si Jalmuk ini yang di tadi yang di-copy di barnya gitu kan, di alamat path-nya. Nah, timpahkan ke sini. Ctrl V. Nah, jadi di sini. Jadi dia akan masuk ke folder ini. Tinggal kita klik proses data. Proses. Tunggu sampai di sini end process. Nah, ini udah beres. Masuk lagi ke sini, ini udah nih. Nah, di sini teman-teman pilih harvest. Ini jangan diapa-apain, langsung feature extraction, klik.
Kita lihat lagi sampai ini juga beres. Nah, kalau udah all feature done, masuk lagi sini. Ini kan udah barusan ya. Nah, ini proses ketiga, step 3 ini. Save frekuensinya geser ke 50. Nah, ini nih yang paling penting. Total training epoch ini untuk ngelatih si AI-nya untuk menirukan suara si target gitu. Saya sarankan lebih besar lebih bagus ya. Kalau kecil kayak 20 gini kurang bagus ya. Kalau saya pakainya di 150 epoch-nya dan batch size GPU. Jadi tergantung ya, karena di sini saya pakai piramnya yang 12, jadi saya ambil aman aja di tengah-tengah gitu. Jadi 6. Kalau teman-teman punya RAM GPU-nya gede sih, misalkan 16, teman-teman bisa pakai 10 gitu kan. Kalau GPU teman-teman 8, pakai 6 juga bisa. Ya intinya jangan melebihi dari GPU kalian lah ini. Nah, kalau ini udah, tinggal save only the latest check KPT. Yes. Nah, kalau ini saya di 11 ya, CPU ya. Jadi saya kan pakai yang 16 core kalau nggak salah ya, 16 core. Nah, ini pilih save. Udah seperti ini. Ini jangan, tinggal kita one click training. One click training. Nah, prosesnya akan seperti ini. Berhubung ini lumayan lama, jadi saya ini mau skip ya. Jadi lihatnya seperti apa, ini belum ya. Jadi lihatnya seperti apa, lihat di ini di command prompt ini. Kita lihat lagi prosesnya, karena ini bakal menguras PGA gitu kan, bakal berdegung gitu, PGA bakal menyala gitu. Dan lumayan lama, jadi tergantung epoch ini. Kalau 300 berarti 300 proses nanti. Nah, ini nih epoch 1 lagi diproses, nanti epoch 2, epoch sampai, karena saya di sini pakai 150, kalau udah 150, nah baru dia selesai dan bakal ada keterangan seperti check up PT down gitu kan. Nah, kalau udah down gitu, nah, karena ini saya bakal skip ya. Kalau udah down ada keterangan check up PT seperti itu, teman-teman ini kan udah di one click, jadi prosesnya ini. Nah, kalau udah ada keterangan check up PT gitu, ini udah selesai. Nah, tinggal train feature index. Train feature index cuman sebentar ini mah. Tinggal klik itu dan udah selesai. Jadi ini saya udah, karena saya udah ada ya, saya mau skip ya yang ini. Jadi seperti itu. Nanti kalau hasilnya di mana, nanti ada di folder RVC ini nih, di wake ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Berhubung ini saya udah ada jalmuk.pth, karena yang 2 ini mau saya skip, yang jalmuk 2 ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini, jalmuk.pth. Kalau nama teman-teman beda ya pasti tergantung nama yang diproses tadi gitu. Jadi ingat ya, sekali lagi, kalau ini udah beres, terus klik ini 1 kali, udah beres, dan nanti ada di folder wake ini. Oke, jadi saya mau skip aja karena ini lumayan lama juga. Close. Error, nggak apa-apa, ini karena buat contoh doang. Jadi seperti itu ya untuk training, untuk cloning suara gitu. Oke, ini karena udah, close aja.
Kalau udah gitu, teman-teman tinggal ini di copy dan kita masuk ke kita buka lagi, masuk ke GUI-nya ya. Jadi buat tampilannya ya. Sebetulnya dari yang CRPC itu bisa, cuman prosesnya ribet gitu. Dan ini ada versi GUI-nya. Jadi untuk melatihnya kita buka aja dulu. Oke. Nah, sebelum dibuka, kita masukin dulu yang di GUI ini. Kita masukin dulu modelnya ke sini. Nah, berhubung saya udah ada. Nah, kita copy yang hasil dari wake tadi dan masukin, paste ke sini, paste ke RPC GUI, ke model, paste. Nah, kalau udah paste gini, karena saya ini udah ada nih, udah zip. Nah, dari kalau ini belum ada, nanti di sini teman-teman tinggal klik kanan dan compress to zip. Nanti pilih yang compress to zip ini, nanti adanya seperti ini, dan ini udah tidak digunakan lagi. Kalau udah ada itu tinggal kita delete. Nah, seperti itu ya. Ini udah berarti udah ada nih si Jalmuknya, udah ada model suara Siri Jalmuk gitu. Nah, tinggal kita keluar lagi, masuk, baru jalankan si ini, run, dan dia akan seperti ini. Nah, ini tampilannya, revisi GUI-nya. Nah, kalau udah tampil gini, tinggal import model si yang ininya nih, yang zip folder ini, import, open. Nah, kalau udah ada, nanti ada di sini. Nah, ini Jalmuk, tinggal kita pilih, dan ini pilih ke Harvest. Nah, ini audio, baru ini audio si pulang sekolah gitu kan. Tinggal browse, kita cari audio yang udah disiapin tadi, project mode, bukan project mode, sorry, CKI audio. Nah, jadi tinggal kita pilih si audio ini. Nah, si pulang sekolah, tinggal open dan tinggal kita convert. Tinggal kita open. Akhirnya para petugas keamanan Israel tuh pada disuruh menjagain anak-anak sekolah Palestina ini. Hasilnya jadi seperti itu. Jadi tahu kan? Ini yang sebelum dan yang sesudahnya. Nah, ini nanti ada timbul seperti ini. Nih, audio yang akhirnya para petugas keamanan Israel tuh pada disuruh ngejagain anak-anak sekolah Palestina ini. Nah, ini audio aslinya, dan ini audio yang udah di convert tadi. Akhirnya para petugas keamanan Israel tuh pada disuruh menjagain anak-anak sekolah Palestina ini. Jadi suara Siri Jalmuk kan? Ini kan suara Siri Jalmuk. Kita tuh awas pulang, nanti kalau kamu nggak pulang nanti kamu digondol bebek gombel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, udah beres nih, audio udah punya audio Siri Jalmuknya, tinggal kita masuk ke DaVinci ya buat jadi ini udah beres. Jadi kalian udah tahu ya cara cloning suara. Ini gratis ya. Ini gratis, no sensor, tanpa internet, no limit gitu, nggak pakai tokenan, nggak pakai kreditan, gratis, mau dipakai sepuasnya gitu kan, mau sampai kapanpun gitu kan. Oke, kita close ini udah. Jadi kita udah punya nih
kita udah punya videonya udah punya dan audionya udah punya, tinggal kita edit yang tadi ya, yang bagian kuping ya, agak-agak sebetulnya saya udah edit, tapi biar teman-teman tahu ya, jadi mau saya buat ulang gitu. Kita ambil dulu si audio yang tadi, bentar di mana ya, yang hasil dari oh ini. Nah ini output ini, tinggal pilih yang ada suaranya ya. Kalau ini nggak ada suara nih, yang ini copy, tinggal kita copy, kita paste di cek ya, let's copyin, clip edit, ini aja lah. Ini kan 21, ini 22, nah, yang 22 ya, yang mau dipakai gitu. Sama sih sebetulnya. Ini juga. Lihat, yang udah ya. Akhirnya para petugas keamanan Israel tuh pada disuruh ngejaga. Kita lihat yang ini. Sama enggak? Akhirnya para petugas keamanan Israel tuh pada. Nah, ini yang jadi mengganggu saya gitu kan. Jadi agak-agak kelihatan gitu. Kayak kita edit di pakai DaVinci ya. Kayak ini close aja udah. Nah, sekarang saya mau buka DaVinci-nya. Oke, kita buka baru aja. Nah, ini saya masukin tadi ke sini. Oke, bentar ya. Mau sambil jadi sekarang ya, ini bagian kita mau kita juga masukin audio yang tadi udah dibuat. Finish audio. Nah, yang ini yang baru lah. Kita masukin juga. Kita masuk ke edit. Kita bawa ke sini. Oke. Ini. Nah, bagian ini yang menjadi ganggu saya gitu kan. Saya mau pakai Fusion aja ya. Klik di sini. Kita masuk ke tab Fusion. Nah. Oh ya, sorry. Kita juga ambil video aslinya ya. Kita juga butuh video aslinya. Saya lupa nih. Ini bukan ya, sorry. Oh iya bener ini. Ini kita masukin dulu video aslinya dia.
Oke, masuk lagi ke edit. Dan ini di atas posisinya. Oh, sorry. Ini di bawah dulu. Oh iya, benar. Ini di atas posisinya, ini hapus saja. Delete selected. Dan kita ambil video yang video aslinya gitu. Kita masuk sini, jadi posisinya video yang udah diedit si Bang Rijal di atas dan video ini yang di bawah gitu, video aslinya. Akhirnya para petugas Oke, jadi sekarang tinggal kita klik yang video si yang udah diedit gitu, yang atas ini, masuk ke tab Fusion. Sebetulnya nggak usah sih, ini delete aja lah. Jadi kita masuk langsung ke bentar. Oh, salah saya. Sorry. Delete setting. Kita ambil suara video yang asli sini. Jadi kita mau di Fusion aja. Kita masuk ke Fusion. Kita klik yang ini, terus kita klik merge. Dan kita bawa si video yang udah diedit tadi. Yang hasil dari Nah, ini video yang diambil karena saya pakai dua monitor ya, jadi nanti ada di folder di media gitu kan. Kita drag aja, kalau nggak ada tinggal kita drag nih si video ini, misalkan kayak gini nih ya, contohnya saya delete dulu ini. Jadi kalau misalkan nggak ada teman-teman, karena saya buka dua monitor jadi ada dua di sini. Kalau nggak ada tinggal kita masuk Fusion, kita cari video hasil editan yang udah nih, yang ini seperti ini. Tinggal kita drag aja ke sini. Nah, seperti itu ya. Di sini teman-teman tinggal klik yang Eclipse ini, terus ini masukin ke sini. Nah, jadi wajah si Bang Rijal ada di atas nih. Pilih yang Eclipse ini, terus misalkan ini tarik ke sini. Oke, kita perbesar dulu biar enak. Terus wake-nya jadi biar muka doang gitu. Ini di bagian di pertama, wake, posisinya betulin juga. Wake-nya sedikit agak ke sini.
dan soft edge mungkin di 100, jangan terlalu soft juga sih, 126 ya. Oke, kalau udah gini tinggal kita di bagian ini, di bagian center ini dan frame ini di bagian pertama, teman-teman ini klik ya si bentar wignya biar enggak. Saya rasa cukup sih segini. Nah, di bagian center ini, di bagian ini klik ya, tapi frame-nya mesti di frame awal. Klik. Nah, terus kita jangan di play ya, jadi pakai ini dipajuin di frame by frame ya. Nah, seperti ini. Ini kan robah tuh. Nah, kalau misalkan seperti ini di frame ke-6 misalkan, dan kita geser. Oke, sudah. Maju lagi. Biar dia ngikut gitu. Geser dikit lagi. Oke. Maju lagi. Geser lagi. Maju lagi. Geser lagi. Maju lagi. Geser lagi. Oke, maju lagi. Geser dikit, bawahin dikit. Maju lagi. Geser lagi. Atasin dikit. Maju lagi. Geser. Maju lagi. Geser dikit. Maju lagi. Geserin. Maju lagi. Sampai tamat ya teman-teman. Geser lagi biar gak kelihatan yang tadi kayak di kupingnya. Maju lagi. Geser. Maju lagi. Geser lagi. Maju lagi.
Oke, seperti itu. Beres nih. Kita lihat. Akhirnya para petugas keamanan Israel tuh pada disuruh ngejagain anak-anak sekolah Palestina ini. Akhirnya para petugas keamanan Israel tuh pada disuruh ngejagain anak-anak sekolah Palestina ini. Akhirnya para petugas keamanan Israel Kita lihat dari hasil Akhirnya para petugas keamanan Israel tuh pada disuruh ngejagain anak-anak sekolah Palestina ini. nah, lumayan kan? Jadi nggak ada gangguan lagi di bagian telinga gitu. Akhirnya para petugas keamanan Israel tuh pada disuruh ngejagain anak-anak sekolah Palestina ini. Nah, oke. Jadi ini udah tinggal suara nih, suara yang tadi dipakai, tinggal kita pakai aja ke bawah. Dan yang ini tinggal kita, jangan di delete ya, di mute aja. Kita lihat. Akhirnya para petugas keamanan Israel tuh pada disuruh menjagain anak-anak sekolah Palestina ini. Nah, jadi hasilnya Akhirnya para seperti ini petugas keamanan teman-teman. Israel tuh pada disuruh menjagain anak-anak sekolah Palestina ini. Jadi learning by Google versi Bang Rijal Muk. Nah, kita apa ya? Biar agak biar agak pakai color transform, biar agak halus sedikit gitu. Tinggal kita masuk, kasih Canon Cinema Gamut aja. Nah, saya rasa cukup lah ini. Gak usah diapa-apain lagi, ini cuman buat contoh ya. Akhirnya para petugas keamanan Israel tuh pada disuruh menjagain anak-anak sekolah Palestina ini. Jadi hasilnya seperti ini, tinggal kita render. Oke, kita masuk browser, masuk ke Project AI, kita cobain clip finish di sini aja lah. Saya kasih nama Jalmuk aja lah, Jalmuk learning. Nih, oke, save, terus pakai MP4. Ini hapus aja lah. Nah, nggak usah lah, di mute ini. MP4 udah dimasuk sini, tinggal render all. Kita lihat hasilnya. Finish. Oke, kita lihat hasilnya. Akhirnya para petugas Ya. keamanan Israel tuh pada disuruh menjagain anak-anak sekolah Palestina ini. Akhirnya para petugas keamanan Israel tuh pada disuruh menjagain anak-anak sekolah Palestina ini. Akhirnya para petugas keamanan Israel tuh pada disuruh menjagain anak-anak sekolah Palestina ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi hasilnya meskipun karena sebaiknya nyari yang wajahnya bentuk wajah ya, bukan wajahnya, bentuk wajahnya agak sama sih kalau pingin maksimal gitu kan. Kalau misalkan siapa atau bisa diedit fotonya dari Photoshop juga, diedit dulu di proportionnya biar sama gitu. Tapi lebih bagus sih nyari bahannya yang juga sama muka yang target. Kalau si Rijal kan mukanya lonjong ya. Sebetulnya ini kurang cocok gitu kan, karena wajah si yang learning by Google kan bundar gitu.
Jadi agak aneh gitu si Bang Rijal tapi wajahnya bundar gitu kan. Nah, mungkin seperti itu ya tutor buat tentang AI ini. Tolong ya satu kali lagi gunakan dengan bijak ya. Ini soalnya lumayan agak bahaya gitu kan. Dan satu kali lagi ini gratis ya. Ini saya tanpa terhubung internet gitu membuatnya juga. Jadi kalian bisa pakai selamanya tanpa batasan, tanpa sensor, tanpa kuota gitu, tanpa kuota ya, tanpa token gitu kan, kredit. Oke, jadi mungkin buat teman-teman bisa nyari sendiri tutor cara install Comfy UI, atau kalau mau saya buatin komen ya di bawah ya. Nanti saya buatin tutorialnya cara install Comfy UI, dan nanti kedepannya banyak lah. Ada yang cara text to image. Jadi si Comfy UI itu bisa digunakan buat generate text to image, terus bisa dibuat generate text to video, terus image to video. Pokoknya banyak lah intinya, tapi mesti teman-teman download dulu ya model-model AI-nya gitu kan. Dan itu model-modelnya gede-gede gitu. Berpuluh-puluh giga bahkan gitu. Ya siapin aja gitu kan tempat penyimpanan yang besar gitu. Ini saya juga pakai 1 tera udah hampir-hampir penuh gitu. Ya, mungkin kedepannya mesti upgrade SSD ya, yang pakai 2 tera kali, buat khusus buat AI gitu kan. Dan PGA pun minimal ya, nggak tahu sih GTX nggak tahu bisa nggak, pokoknya saya baca-baca di GitHub-nya ya seri RTX lah. Lebih enak sih pakai yang seri yang terbaru ya, yang seri 5000 ya, pasti lebih cepat gitu. Berhubung di sini saya pakai seri 3000 yang 12 GB, dan perhatikan juga VRAM ya. Intinya VRAM semakin gede semakin baik buat AI gitu. Jadi mungkin sampai sini tutorial AI yang PageWeb ini ya. Jadi nanti kita berikan tutorial yang lainnya. Kalau ada teman-teman yang berarti ini udah 2 ya, bukan hanya PageWeb tapi cloning suara juga ada di sini gitu. Oke, makasih teman-teman, tolong support ya, like and subscribe-nya gitu kan. Jadi untuk tutorial yang GTA nanti kita lanjut ya, kita seling-seling gitu kan. Jadi saya kan di sini makanya saya ganti rebranding namanya menjadi Antas Digital Lab biar lebih luas gitu. Jadi enggak khusus untuk game GTA, enggak khusus untuk game gitu. Jadi untuk pokoknya lebih luas lah. Oke, makasih ya teman-teman. Tolong support ya.